sekarang. Nah itu dia jangan. Nah baik. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Pak Aji karena sudah kesediaannya untuk masakan wawancara kepada saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurjana. Saya dari mahasiswa Undiksa semester 7 dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya. Baik. Ya. Nah, mungkin saya bisa ketahui dulu nama lengkap Pak Aji. Ya. Nama lengkapnya siapa? Haji Ahmad Anas. Jangan double N, satu N-nya. Anas. Anas. Yang kedua, untuk kelahiran tahun berapa Pak Haji lahir? Tahun tanggal 5 bulan 5 tahun 1955. 50. Baik. Untuk pekerjaan Pak Haji sehari-hari nih? Sehari-hari sekarang di kebun. Ya, karena sebagai Petani, pensiunan. Oh, Ya, PNS. dulunya PNS. Ya. Ya, sebagai guru agama PAI. Baik, Pak Haji, mari kita lanjutkan ke pertanyaan intinya, nggih? Oke. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah apa saja prosedur-prosedur utama pernikahan adat di desa Tegalingga? Ya. Bella dalam hal ini artinya Pak Haji memberikan jawaban ini sesuai dengan yang Pak Haji ketahui. Kalau menurut pernikahan menurut agama Islam, sebetulnya kalau masalah syarat, rukun itu sama saja seluruhannya sesuai dengan syariat agama Islam. Cuma masing-masing desa atau masing-masing daerah itu mempunyai adat yang berkaitan dengan masalah pernikahan, dan adat itu tidak terlepas atau tidak bertentangan dengan hukum daripada syariat Islam. Nah sekarang mengkhusus yang Pak diketahui kalau untuk di desa Tegalingga itu tahapan pertama setelah yang bersangkutan itu mengadakan hubungan, artinya putra putri itu sudah mengadakan hubungan, maka dari yang pihak laki biasanya menyampaikanlah kepada orang tuanya. Menyampaikan kepada orang tuanya dia sudah mempunyai artinya pilihan seorang wanita yang dijelaskan bapaknya ini, ibunya ini. Sekarang bapak dan ibu mohon untuk bisa mendatangi orang tua daripada si calon putri itu. Kedatangan ini tahap yang pertama ini. Nah sekarang orang tuanya datanglah kepada si pilihan anak itu yang dikatakan artinya putrinya itu, ke sana bersilaturahmi sekaligus juga menanyakan apakah memang benar putri daripada bapaknya ini senang atau cinta kepada anaknya. Setelah dia memang benar sudah mengatakan, dan juga ketika itu dari orang tua putri biasanya menanyakan juga kepada anaknya. Ya. Kalau sudah dia mengatakan artinya iya, dia betul, maka untuk selanjutnya barulah nanti akan dilaksanakan tahapan-tahapan untuk selanjutnya sesuai dengan adat. Nah adat yang pertama itu namanya ngidih di base tampin. Ngidih di base tampin. Jadi ngidih di base tampin. Istilah ngidih di base tampin ini, base tampin ini adalah sarana orang-orang khususnya orang tua yang memakan sirih. Memakan sirih. Base tampin itu makanya terdiri dari satu base. Base kan tahu ya? Base perlengkapan itulah dengan tembakunya, dengan gambirnya, kadang-kadang juga disertai dengan seikhlasnya uang. Nah ini mempunyai falsafat base tampin ini itu
menurut orang tua, mengapa memakai basi tampil artinya dengan sarana orang makan sirih? Karena kalau orang makan sirih itu setelah dimakan, maka dia akan menghasilkan ludah yang merah. Nah, ludah yang merah ini adalah menunjukkan bahwa masalah pernikahan ini adalah masalah darah, ibaratkan darah. Ya, tidak boleh main-main karena permasalahan pernikahan itu adalah permasalahan nasab keturunan atau masalah darah. Seperti artinya ludah yang basi tampil ini. Nah, ketika waktu tahapan mengundi di basi tampil ini, itu adatnya, aturannya itu tidak orang tuanya, dia mengutus dari keluarganya. Ya, tidak langsung sekarang orang tuanya enggak, jadi mengutus keluarganya, mungkin pamannya atau siapa. Nah, setelah artinya sudah diterima basi tampil ini, maka lanjutlah tahapan kedua untuk memusyawarahkan yang istilah di Tegalia ini nitih di bantal. Ya. Nitih di bantal ini itu adat yang di sini dengan sarana yang sudah artinya ada dari dulu, yang sudah tidak bisa terlepas itu biasanya membuat jajan. Jajan itu satu jajan bantal, tidak bisa ketinggalan. Jajan bantal itu jajan yang dibuat dari ketan campur kelapa dan dibungkus dengan daun pisang, daun kelapa muda. Di samping itu juga membuat jajan pasung, ya, jajan pasung itu yang tidak bisa lepas itu. Nah, ketiga barulah variasi jajan-jajan yang lain. Pada waktu di bantal inilah merupakan suatu event atau pertemuan antara dua keluarga besar, baik dari keluarga si perempuan maupun keluarga yang laki. Maka di dalam adat ngiri di bantal ini biasanya diadakan dengan secara meriah ini. Ya, secara meriah. Artinya satu mengundang ke tetangga seluruh keluarga yang laki, keluarga yang dekatnya, pamannya, bibiknya itu harus ikut ke sana. Dan biasanya pembawaannya itu bukan hanya sekedar jajan saja, sampai pembawaannya adalah perlengkapan daripada busana perempuan, perlengkapan sana, sampai akhirnya bajunya, sandalnya, semuanya itu aksesoris itu, termasuk yang lain-lainnya itu kadang-kadang juga dengan membawa, kalau sekarang kan zamannya itu agak istilahnya maju, ya biasanya membawa kue-kue itu yang dibungkus dengan rapi, ya, sudah diatur itu pembawaannya. Nah, semua pembawaan ini nanti dibawa bersama-sama ke tempat si perempuan. Dan keluarga perempuan ini dia sudah juga menghubungi keluarganya. Keluarga perempuan ini sudah menghubungi keluarganya yang nanti menunggukan di rumahnya itu. Setelah nanti sampai di sana, inti dari pertemuan dua buah keluarga itu adalah untuk memusyawarahkan, membicarakan tentang hal-hal yang berkenaan dalam pelaksanaan nanti untuk pernikahannya. Nah, utamanya kalau adat di Tegalia, yang pertama sekali nanti kembali di sana di hadapan para keluarganya, itu pertama memperkenalkan kedua belah keluarga dulu. Nanti masing-masing ada wakilnya. Itu dari pihak laki juga harus ada yang mewakili, dari pihak sana perempuan juga ada yang mewakili untuk berbicara. Wakil daripada keluarga perempuan. Yang laki juga ada sudah ditunjuk sebagai keluarga laki untuk nanti berbicara. Nah, setelah nanti sudah wakilnya ditentukan,
Maka yang pertama sekali pada waktu pembicaraan itu kembali artinya untuk meminta putrinya bapak ini yang namanya ini untuk dinikahkan kepada umpamanya yang pamannya mewakili pada ponakan saya kan gitu, atau kepada anaknya bapak ini yang namanya ini. Setelah artinya permintaan dari wakil warga laki-laki ini menyampaikan minta anaknya untuk dinikahkan dengan anaknya ini, maka dijawablah oleh wakil keluarga perempuan. Wakil keluarga perempuan ini kadang-kadang dia itu dipanggil lah artinya si perempuan dan juga ditanyakan pada orang tuanya. Memang benar dia cinta, sampai saat ini juga tidak hilang cintanya gitu. Maka dijawablah bahwa permintaan untuk nikahkan dikabulkan, artinya diterima dengan baik. Itu tahapan sudah diterima, berarti lamarannya kembali. Setelah itu selesai, maka tahapan kedua kalau ada di sini membicarakan masalah mahar. Ya. Masalah mahar ini kalau menurut ada di sini, karena kalau mahar ini adalah hak prerogatif atau hak khusus dari kedua calon, artinya seberapa calon laki ini kemampuannya untuk memberikan mahar kepada si calon putri. Biasanya ini antara keduanya ini sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Nah, dari pihak orang tua laki nanti cuma memberikan persetujuan saja gitu. Kalau umpamanya permintaannya artinya kira bisa dijangkau, dia oke. Kalau tidak mungkin nanti juga disampaikanlah kemampuannya begini. Tapi biasanya tidak pernah ada terjadi, biasanya sudah ada kesepakatan. Karena kalau mahar di sini umumnya termasuk tidak memberatkan, rata-rata tidak memberatkan itu. Nah, setelah artinya sudah terjadi penyampaian masalah mahar, yang wakil dari si putra, wakil dari pengantin putra ini menyatakan bahwa maharnya umpamanya biasanya kan berupa perhiasan emas, cincin sekian gram, ditambah dengan perlengkapan alat sholat. Nah, setelah disampaikan itu diterima oleh wakil keluarga perempuan, maka selesailah tahapan yang kedua ini. Untuk selanjutnya adat yang tidak bisa terlepas di sini. Untuk tahapan ketiga ini ada istilahnya untuk uang halal. Ya, uang halal atau uang dapur untuk si perempuan. Uang halal namanya itu. Nah, pada saat inilah dari pihak wakil keluarga laki-laki menyampaikan bahwa saya mendapatkan amanah untuk memberikan uang halal ini, biasanya di sini berjumlah 5 juta gitu. Ya yang agak mampu, tapi tidak terikat berapa aja kemampuannya, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta gitu. Nah, setelah diberikan ini, kalau merasa diterima oleh keluarga perempuan, maka istilahnya sudah tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang juga tanya berapa itu, pokoknya diberikan 5 juta, oh ya sudah cukup. Tapi biasanya di sini kalau masalah uang halal ini sudah terjadi kesepakatan sebelumnya, jadi pada saat itu tinggal formalitas untuk aja. Nah, setelah artinya sudah diserahkanlah uang halal ini oleh wakil dari laki kepada wakil keluarga perempuan, maka selesailah sudah tahapan untuk ketiga. Nah, sekarang tinggal menuju ke tahapan keempat. Ya. Tahapan keempat, karena satu, masalah mahar sudah, masalah uang halal sudah, sekarang untuk terakhir masalah pelaksanaan untuk akad nikahnya atau pelaksanaan untuk nikahnya. Ya. Pelaksanaan nikahnya ini biasanya yang dimusyawarahkan, 1 tempat, 2 tanggal,
bulan, tempatnya di mana, hari apa, bulan apa. Nanti di sana sudah disampaikan. Biasanya kalau adat di sini untuk pelaksanaan akad nikah itu biasanya tempat yang laki. Lain dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu biasanya di perempuan. Kalau di Jawa di perempuan. Ada lain daerah memang tidak boleh. Adat itu harus di perempuan. Tapi kalau kita tinggalnya ini di tempat yang laki. Ya. Maka dari wakil keluarga yang laki ini menyampaikanlah dia sudah mengadakan musyawarah dengan keluarga dari calon mempelai laki-laki ini, masalah tempat nanti saya di rumah saya, nanti pelaksanaannya hari umpamanya apa, bulan apa, tanggal berapa sudah ditentukan. Nah, kalau sudah diterima itu maka selesailah. Nah, cuma masalahnya untuk selanjutnya masih ada proses untuk penyelesaian administrasi di KUA. Ya. Biasanya setelah selesai menjadi bantal ini, maka proses aturan di KUA itu ada istilahnya baik surat-surat dan ada juga ada istilahnya suscatin. Kursus calon pengantin. Nah, kursus calon pengantin ini ya harus berdua ke kantor KUA, diberikan kursus oleh petugas dari KUA itu sendiri. Nah, karena ke sana maka dari pihak laki memintalah keikhlasannya dari keluarga perempuan ini untuk bisa mengantar nanti ke KUA ketika terjadi kursusnya ini. Masalah surat-surat itu biasanya yang menyelesaikan adalah dari calon laki semuanya itu. Nah, kalau sudah itu selesai pemusyawarahannya, maka selesailah pemusyawarahan dari awal itu sudah tidak ada lagi. Cuma tinggal sekarang menunggu hari H-nya saja. Jadi setelah itu barulah artinya itu selesai. Semua bawaan-bawaan dari pihak ini kan diberikan, disedekahkan kepada ya, ada pendampingan bahwa ini saya sedekahkan segala kekurangan-kurangannya biasanya mohon maaf, bahasa basinya itu kan ada itu. Nah, selesai. Jadi itulah tahapan-tahapan untuk yang Pak Haji ketahui untuk adat di desa Tegalingga. Sekian. Itu untuk sebelum pernikahan dia Pak Haji. Ya. Sekarang bagaimana saat akadnya? Mungkin bisa diberitahukan acara-acara apa saja dari awal sampai akhir dalam acara akad tersebut. Kalau di sini yang pada umumnya di dalam pelaksanaan prosesi akad nikah itu susunan acara biasanya pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu prosesi sudah langsung akad nikah. Langsung akad nikah prosesinya. Iya, langsung prosesi akad nikah. Termasuk artinya kalau ada panggungan dari MC sudah setelah bacaan syukur ini mempersilahkan naik ke panggung, KUA staf-stafnya, walinya dari orang tua yang perempuan yang akan menikahkan beserta saksi, baik saksi dari laki satu dan saksi dari perempuan, ini saksi secara formalnya. Setelah selesai akad nikah, sudah selesai, maka biasanya di sini ada sambutan-sambutan. Ada sambutan dari pihak laki, ada sambutan dari pihak perempuan. Biasanya di sini kalau ada juga yang untuk kesempurnaannya diiringi dengan asrakalan, biasanya ada tapi baru-baru aja terjadi, kalau dulu enggak. Dulu enggak, berarti sekarang ini baru ada. Ya, kadang-kadang saat pembukaan dia tuh biasanya grup gitu ya, tuh dia grup itu. Setelah biasanya asrakalan sudah. Setelah itu barulah terakhir doa.
Penutup selesai udah. Selesai. Ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin setelah akad itu apakah ada tradisi lainnya? Kalau tradisi dari dulu itu sebetulnya ada istilahnya silaturahmi. Silaturahmi dari keluarga laki-laki yang sudah menikah nikah ini untuk mendatangi keluarga dari perempuan yang disebut kalau dulu istilahnya ngunye. Ya, ngunye itu diambil dari bahasa mengunjungi, mengunjungi tapi sekarang sudah tidak jarang dilakukan gitu. Sudah itu aja. Sudah. Selanjutnya apakah ada lagi acara malam, resepsi atau bagaimana? Kalau ada di sini biasanya itu pada malam harinya ini diadakanlah resepsi, mengundang ibu-ibu. Ibu-ibu kebetulan yang di sini dari pengajian, namanya kelompok pengajian Anida. Kelompok pengajian Anidanya itu kalau resepsinya itu waktunya malamnya itulah yang karena masih perlengkapannya ke masjid. Nah, di acara resepsi malam itu biasa juga acara sama juga diadakan sambutan, juga diadakan tausiah. Pada malamnya itu ada tausiah. Cuma ada juga di sini bagi yang agak mampu, kalau pelaksanaan laki pada waktu akad nikah ini ya, setelah terjadi akad nikah itu biasanya ada juga beberapa yang mengisi tausiah. Ya, tambahkan saya belum lupa nih. Ini ada tausiah biasanya itu ada, tapi jarang, beberapa saja. Sama juga malamnya itu isinya ada tausiah biasanya dari ibu-ibu Anda ini. Setelah tausiah ada hiburan aja dah, selesai. Wah, lengkap ya Pak Haji ya. Sangat lengkap. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji kan tadi sudah menjelaskan tentang prosedur dan tahapan pernikahan ketiga lingga. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang leksikon. Leksikon itu tadi mungkin lebih menekankan lagi yang Pak Haji tadi katakan. Mengenai yang pertama di bagian yidih di base tampin. Bisa ditekankan lagi Pak Haji untuk di base tampin itu seperti apa? Maksudnya tuh maknanya itu seperti apa? Jadi ide di base tampin ini artinya ini untuk lebih menguatkan dari keluarga calon mempelai putri ini untuk merestui artinya hubungannya kepada calon nanti yang pria. Maka sarana yang dipakai itu kembali Pak Haji sudah sampaikan, hanya memakai base tampin itu yang falsafahnya itulah karena makna daripada orang makan sirih itu kan menghasilkan ludah merah. Jadi ini merupakan suatu pengertian bahwa masalah ini nantinya untuk pernikahan ini adalah masalah darah, ada nyambung keturunan ya itu. Jadi makanya betul-betul sakral gitu. Jadi pelaksanaan akad nikah ini ada kali dikatakan sering-sering kita mengatakan ada suatu acara yang sangat sakral. Itulah karena masalahnya untuk menyambung keturunan, masalah nasab namanya. Baik. Nah, selanjutnya Pak Haji tadi sempat bahas tentang yidih dijaje bantal. Nah, apakah juga itu memiliki makna tertentu? Kenapa harus jadi bantal? Kenapa tidak yang lain atau bagaimana? Gitu. Kalau ngiri jadi bantal, kalau istilah di sini tiganya ngiri di bantal. Ada juga istilah di lain tempat menaikkan buah-buahan. Itu lain tempat. Ada kalau khusus di Pegayaman itu istilahnya nyangkrem. Ya, kalau di Pegayaman. Nah, untuk khusus adat sini mengapa istilah diartikan ngiri di bantal? Itu memang ada juga makna filosofi daripada sarana yang dibawa itu. Ada sarana bantal itu yang tidak bisa terlepas, itu tidak terlepas juga maknanya itu adalah
yang tidak terlepas orang nanti kawin itu kan pasti akan mengadakan suatu hubungan. Ya, akan mengadakan suatu hubungan karena makna daripada nikah itu adalah suatu akad yang memperbolehkan seseorang ini melakukan hubungan dengan syarat dan hukum tertentu. Jadi intinya itu sarana saya ini mengisyaratkan bahwa tidak terlepas kalau orang sudah namanya kawin itu pasti dia akan mengadakan hubungan gitu. Jadi ada bantalnya, ada pasungnya, itu mana-mana daripada perempuan, daripada cowok ada lelaki, itu dan maknanya itu ya. Oke, baik Pak Haji. Selanjutnya mungkin Pak Haji bisa jelaskan makna dari mahar itu apa? Mahar itu adalah disebut juga mas kawin. Mas kawin. Iya. Jadi hukumnya di dalam perkawinan itu wajib memberikan calon laki-laki, calon beriman itu untuk memberikan sebagai pemberian yang pertama kepada calon istrinya sesuai dengan kemampuannya. Makanya mahar ini bukan menjadi rukun. Makanya di dalam ajaran agama Islam malah perempuan yang baik adalah perempuan yang tidak terlalu memberatkan mahar. Perempuan yang tidak memberatkan mahar. Makanya isyarat Rasulullah walaupun hanya sekedar cincin besi saja udah boleh gitu. Jadi kemampuan. Tapi isi daripada juga mahar ini karena merupakan pemberian pertama kepada calon, maka mahar ini sebetulnya adalah hak daripada calon istrinya. Itu hak. Nah, walaupun umpamanya dia memberikan nanti maharnya kebun atau rumah itu. Nah, setelah dia terjadi pernikahan, kalaulah umpamanya nanti bagaimana, umpamanya dia maharnya diberikan kendaraan umpamanya Avanza yang baru umpamanya gitu. Nanti pada waktu pernikah, setelah artinya sudah dia menjalankan rumah tangga, mungkin keadaan rumah tangganya bagaimana, itu umpamanya kalau dijual oleh si istri, yang laki boleh juga ikut makan itu, boleh juga memanfaatkan itu. Asal ada izin daripada negara, itu sudah mempunyai hak daripada istri. Untuk mahar ini apa bisa dikatakan simbol nafkah pertama nih kan? Iya, itu sih pemberian pertama kepada. Baik Pak Haji. Selanjutnya Pak Haji tadi sempat bahas tentang uang halal atau uang dapur. Bisa jelaskan itu untuk apa di mempelai perempuan? Maknanya seperti apa? Makanya istilahnya itu sebetulnya namanya uang halal. Artinya tidak ada suatu ketentuan yang nilai seberapa. Tentuannya adalah keikhlasan daripada calon laki untuk memberikan kepada si perempuan. Karena begini, bagaimanapun juga namanya orang tua perempuan yang sudah dari kecil dipelihara, sebentar akan berpisah, akan dikuasai oleh si suaminya itu, maka dia itu sebelum melaksananya akad nikah ini biasanya dari keluarga perempuan ini mengadakanlah istilahnya itu tasakuran. Ya, tasakuran persiapan akan pernikahan anaknya. Biasanya ngundang ya banyak itu. Jadi itu intinya adalah merupakan tasakuran merupakan perwujudan syukur bahwa anaknya sudah dapat jodoh. Kedua, mohon doa kepada tetangganya, ya. Ketiga juga sebagai istilahnya itu rasa silaturahmi lah kepadanya. Biasanya itu sebelum akad nikah dari perempuan. Ya tadi di bagian jaji bantal ya Pak Haji ya. Ya. Nah selanjutnya apakah ada makna atau istilah bahasanya di bagian menentukan bulan, hari, tanggal dalam bahasa Bali misalnya? Ada atau? Kalau artinya sekarang sudah umum hanya memakai bahasa Indonesia saja, itu biasanya tidak ada istilahnya bahasa
namanya bahasa lokal ya belum ada itu ya. Jadi hanya ditentukan ini. Cuma biasanya kalau penentuan hari tanggal ini biasanya tidak terlepas juga namanya ikhtiar itu mencari sa'ah namanya. Sa'ah itu artinya waktu yang tepat sesuai dengan istilahnya tuntunan agar tidak terjadi artinya karena tidak ada istilah nanti hari yang khas jadi mencari hari yang bagus hari yang bagus itu. Nah baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian akad nikah. Nah akad nikah itu maknanya seperti apa gitu? Akad nikah itu adalah ahdun yatadammanu ibahatin watin bilabsin inkahin au tazwijin. Itu artinya ya, bisa diartikan dari bahasa Indonesia. Jadi definisi akad nikah itu kalau menurut Pak Haji yang tahu, akdun yatadammanu artinya suatu akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan memperbolehkan hubungan antara laki dan perempuan dengan rukun dan syarat tertentu. Itu. Kalau mau lebih ada ya nanti umpamanya untuk lebih jelasnya sesuai dengan apa takrif secara bahasa daripada nikah, ini apa takrif atau definisi daripada nikah menurut bahasa, apa syarat-syarat nikah, apa rukun nikah, apa nanti di sana ada istilahnya ijab kabul. Ijab kabul ini biasanya dari wali, dari orang tua perempuan itu yang mengijabkan. Kalau orang tuanya tidak sanggup, kurang mampu, kurang pede dalam mengakadkan, dia bisa berwakil. Dia bisa berwakil gitu, pada seseorang yang dianggap bisa untuk mewakili dia. Untuk jadi bisa tak lebih catatannya gitu. Nah untuk selanjutnya tadi sempat membahas tentang asrakalan. Ya. Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan asrakalan itu apa maknanya dan bagaimana makna kultural. Oh gitu ya. Kalau istilah asrakalan di sini kan ada istilahnya pembacaan al-berjanji. Karena pembacaan al-berjanji ini adalah merupakan pujian-pujian terhadap junjungan Nabi kita besar Muhammad SAW, dan juga di sana ada pembacaan salawat atas Nabi, dan ketika itu ada istilahnya mahal qiyam. Mahal qiyam itu berdiri dengan makna ketika nanti pada waktu pembacaan daripada mahal qiyam ini sebagai bukti kita penghormatan kepada Rasulullah itu. Jadi tiada lain maksud dan tujuan dengan adanya serakalan ini adalah tabarukan. Ya, tabarukan. Mencari tabarukan, mencari barokah kepada Nabi Muhammad SAW agar nanti di dalam pernikahan ini satu pernikahan yang diridhoi Allah, pernikahan yang berkah, pernikahan nanti di dalam dia menjalankan rumah tangga ini mudah-mudahan bisa dia melaksanakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi intinya orang berumah tangga itu tetap tiga hal ini pasti: satu sakinah, dua mawaddah, ketiga rahmah. Sakinah ini artinya apa? Jadi mengharapkan dengan adanya perkara ini ketenangan. Ya, sakinah ini tenang, tentram. Mawadah ini artinya tetap terjalin suatu cintanya. Ya, cintanya tidak berubah. Mawadah cinta. Rahmah ini kasih sayang. Karena apa? Karena biasanya kalau seperti Pak Haji yang sudah usia-usia ini ya, kadang-kadang kalau melihat istri ini sudah tidak ada rasa cinta. Karena sudah keadaannya sudah begitu, sehingga
istilahnya kalau secara melihat artinya itu, kalau sudah biasanya laki-laki itu tetap artinya walaupun sudah usia itu kadang-kadang masih artinya dia punya nafsu gitu. Kalau melihat istrinya kadang-kadang kalau sudah punya anak, sudah kerja gini kan sudah tidak menarik artinya. Nah inilah tetap kita memohon pada Allah agar di rahmahnya ini. Ya, seandainya tidak ada rahmahnya mungkin sudah banyak yang terjadi. Nah, rahmah ini kasih sayang. Jadi kasih sayang ini yang karena dari perjuangan mulai melaksanakan akad nikah, bagaimana dia dalam hidup berdua, artinya susah dan sudah bersama itu, akhirnya alhamdulillah dengan kita tetap pada rahmah terjalinlah terikat rumah tangganya. Seandainya tidak ada rahmah, wah, aku sih tinggal nak bajang pun. Karena ada ramahnya itu. Karena di dalam Islam memang dibolehkan artinya wasulasa wariba atau itu kan bisa 2, 3, 4 gitu. Tapi tak dulu ya, syaratnya harus adil gitu. Makanya alhamdulillah ya Allah orang maaf betul-betul sudah luar biasa. Kalau tidak ada rahmahnya ini mungkin makanya seperti bapak-bapak itu karena ada rahmahnya tetap dia kasih sayang itu. Itulah maknanya. Baik, selanjutnya mungkin di bagian sambutan. Di bagian sambutan itu apa saja yang dibahas oleh siapa yang sambutan dan apa saja yang dibahas? Sambutan biasanya dari pihak laki atau dari perempuan. Dari pihak laki, kalau sambutannya pertama dia pertama-tama kan biasanya bahasanya itu mengucapkan ucapan terima kasih atas kehadirannya para jamaah, dan kedua mohon doa agar nantinya di dalam rumah tangganya ini, rumah tangga yang diridhoi, diberkati, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, mohon doa. Ketiga ya memohon maaf atas segala kekurangan fasilitasnya, itu biasanya. Nah, kalau yang dari perempuan sama juga begitu dia, cuma biasanya kalau yang dari perempuan tambahannya itu menyerahkanlah kepada keluarga laki untuk secara artinya bahasa ini karena ponakan atau anak saya masih muda, masih perlu bimbingan, masih perlu nasihat, tolong dinasehati. Itu biasanya dari wakil dari perempuan. Jadi permohonan untuk janganlah dianggap sebagai mantu, kalau bisa dianggap sebagai anak, kalau perlu diberikan nasihat itu biasa itu yang disampaikan dan sekaligus penyerahan dan saya serahkan sekarang. Dan kalau di sini biasanya setelah akad nikah itu ada istilah tadi kurang ya juga, ada kurang. Adatnya biasanya setelah akad nikah itu ada prosesi penyuangan atau pengambilan putri, pengambilan nganten putrinya. Itu bagaimana prosesnya, Pak? Nah, prosesnya pada waktu pengambilan anak putri ini, setelah akad nikah itu si perempuan ini tidak diam di tempat laki, dia dibawa pulang lagi ke rumah gadis perempuan, ke rumah ke perempuan. Nah, karena ada di sini nanti ada acara nyuang nganten. Ada acara nyuang nganten. Nah, pada acara nyuang itu biasanya adatnya kalau di sini malam, biasanya malam, tapi kadang-kadang juga karena situasi bisa ya. Nah, kalau di dalam mengambil nganten ini seluruh keluarga daripada laki-laki dan juga tetangga semuanya berpartisipasi untuk beramai-ramai ikut mengambil nganten. Jadi cara bahasa ini ngerentepin. Bahasa Bali ngerentepin itu artinya kan ikut. Nah, adatnya kalau yang sebetulnya dari dulu dari keluarga putri ini biasanya dia menutup tuh pintunya. Ya, ditutup pintunya dengan maksud nanti sebelum masuk dari pengantin pria ini untuk ke rumah putri ini
biasanya ada persyaratan ini harus ngidih pantun. Nanti ada wakil yang menunggu menjaga pintunya yang dikunci itu ada, gitu. Dan biasanya wakil dari putra juga nanti ada yang datang, dia akan memberi salam. Memberi salam, ngapain ini pintunya kok ditutup? Ini syarat kuncinya ini harus ada pantun. Nah, saya minta untuk diberikan pantun nanti baru bisa dibuka. Biasanya begitu. Biasanya minta dari keluarga laki siapa yang mewakili untuk berpantun. Nah, tergantung daripada keluarga si perempuan. Kalau dirasakan belum puas, belum serak aja pantunnya ini, minta lagi, oh, kurang, saya minta dulu lagi, gitu. Kadang-kadang bisa 1, 2, 3. Kalau dulu memang kan sampai sekarang karena sudah situasinya biasanya ya ada yang melakukan adat itu biasanya cuma 1 kali aja memberi salam, assalamualaikum, dengan bersalam pamannya gimana, langsung dibuka. Setelah itu sudah dirasa cukup pantunnya dari keluarga putri, barulah dibuka. Nah, dibuka langsung sudah, artinya sang mempelai laki-laki ini langsung bersalaman dengan orang tuanya, terus menuju kepada si calon istrinya yang itu, terakhirnya berpamitan keluar, barulah sampai di rumah ini ada acara resepsi itu. Resepsi tadi yang ibu-ibu pengajian. Ya, ibu-ibu pengajian itu. Oh, berarti si laki-laki ini menjemput perempuan langsung beserta keluarganya gitu Pak Haji? Iya, beserta keluarganya gitu. Baik Pak Haji, wah lengkap sekali Pak Haji. Iya, itu dan dari awal sampai akhir lengkap sekali prosesnya. Tapi kalau gamet lain lagi loh, lebih panjang lagi. Iya, gamet lebih kental lagi Pak Haji. Kental lagi. Nah, kalau dulu istilahnya ada, kalau di sini memang ada, tapi sudah tidak ada sekarang. Ada istilah merangkat istilahnya. Merangkat. Iya, kalau dulu. Istilah merangkat itu di prosesi yang mana Pak Haji? Nah, ini merangkat ini model alternatif kedua karena apa? Karena kadang-kadang si keluarga perempuan ini dia tidak menyetujui calonnya ini, sedangkan si calon ini sudah betul-betul sama-sama cinta, gitu. Hanya minta, ya kalau dia melaksanakan minta baik-baik itu sudah mungkin tidak bisa terlaksana, dan mungkin juga karena keadaan ekonominya, akhirnya kesepakatanlah untuk merangkat dibawa lari. Dibawa kawin lari gitu. Ya, kawin lari. Biasanya kawin lari kalau dulu ada penghulu, biasanya dibawalah ke penghulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak pernah lagi, ya, tidak ada sudah kalau merangkak tidak ada, kawin lari tidak ada. Jadi kalau kawin lari itu ada alternatif kedua bagi seperti pegayaman umpamanya, karena kalau pegayaman itu mahalnya harus tanah di sana. Harus tanah dulu. Makanya dia merasa dia mampu karena sudah sama-sama cinta dibawa lari, itu namanya merangkat. Apakah itu sah Pak Haji? Kan soalnya kan ada hukum Islam harus ada saksi, wali dan sebagainya. Kalau sudah memenuhi rukunnya, yang penting pada waktu nanti sudah ijab kabul itu tetap ada walinya. Biasanya kalau sudah lari, orang tuanya si perempuan ini tidak tega ya. Mau tidak mau harus setuju. Dimana nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Hanya dia yang penting sudah orang tuanya siap jadi wali, sah sudah. Karena syarat daripada rukun daripada orang nikah itu ada 1 ijab kabul namanya. Ijab artinya penyerahan dari orang tua perempuan. Kabul artinya penerimaan dari calon pria, penerimaan. Setelah kedua itu ada calon istri, ada calon perempuan laki. Ini ketiga ada kelima ada saksi. Ya, saksi itu wajib, itu tidak boleh. Saksinya harus 2, laki-laki lagi. Harus laki-laki Bang. Boleh perempuan, tapi kalau perempuan itu 2. Kalau artinya laki 1 umpamanya, perempuan harus perempuan 2. Jadi 3. Kalau laki boleh laki-laki 2 saja. Nah kalau cuma 1 laki, ini harus perempuannya harus 2. Itu rukunnya itu kalau sudah ada ijab kabul, ada calon laki, ada calon perempuan, ada saksi, ada ijab kabul, ada saksi, sah sudah. Wah, sangat lengkap Pak Haji.
dari awal pernikahan sampai akhir. Terima kasih nggih Pak Haji Alhamdulillah. atas informasinya. Alhamdulillah. Tentang tradisi adat pernikahan di Satu Galinga. Ditambahkan lagi tentang pengetahuan tentang tradisi bagaimana di Pegayaman sedikit tadi. Iya. Oke Pak Haji, saya ucapkan terima kasih nih atas informasinya. Mohon maaf ganggu waktunya Pak Enggak Haji. apa-apa. Siapa namanya? Saya Nurjana Pak Haji. Nurjana. Ya mudah-mudahan Nurjana nanti mendapatkan suatu jodoh Amin. yang benar-benar artinya sesuai dengan harapan orang tua, dan juga yang penting mencari jodohnya itu dinnya, agamanya yang kita utamakan. Tapi sebelumnya itu perlu juga artinya karena Mbak Nur ini seorang pelajar, belajar juga karena masalah hak dan kewajiban daripada seorang istri itu besar, berat itu. Makanya kadang-kadang di sini banyak orang yang belum begitu tahu tentang masalah hak dan kewajiban sebagai seorang istri, sudah tahu kawin. Kalau mengadakan kursus calon pengantin itu saya kira tidak kurang lah, artinya cuma ya sedikit sekali sedikit sekali juga. Namanya orang sudah kadang-kadang konsentrasinya buyelen loh. Tapi perlu belajarin juga dari awal Pak Haji. Iya, mudah-mudahan nanti. Ya baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya, ini Baik.